Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, as-sa'imin was-sa'imat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada malam 21 Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Artinya kita memasuki tahap terakhir dari keberkahan dan keindahan Ramadan ini. Di 10 terakhir inilah puncak dari segala keberkahan dan kebaikan Ramadan yang Allah janjikan pada kaum mukminin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan contohkan kepada kita umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Tentu banyak yang bertanya, kenapa 10 hari terakhir Ramadan? Apa keutamaan dan kelebihannya? Kenapa tidak di hari-hari yang lain? Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita mengetahui bahwa waktu yang paling mahal, yang paling mulia, yang paling indah dalam kehidupan kita adalah 10 hari terakhir Ramadan, bukan yang lainnya. Padahal Ramadan itu secara keseluruhan adalah kebaikan dan keberkahan. Tapi di 10 hari terakhir ini jauh lebih berlipat-lipat ganda keberkahan dan kebaikan yang Allah janjikan dan Rasulullah SAW khabarkan kepada kita. Kaum muslimin rahmakumullah, paling tidak ada 4 hal yang membuat 10 hari terakhir ini dari bulan Ramadan ini sangat mulia dan sangat mahal. Pertama, kita bisa mengikuti sunnah Rasul SAW dalam beriktikaf di masjid. Nah, untuk tahun ini kita tidak bisa melakukannya di masjid. Bagi saudara-saudara kita yang terbiasa melakukan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, sebelum-sebelumnya dan tahun ini tidak dapat, jangan berkecil hati, karena ada berita gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW menjelaskan, "Idza kana al-'abdu ya'malu 'amalan salihan, fashaghalahu 'anhu maradun aw safar, kutiba lahu kasalihi ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim." Artinya, jika seorang hamba yang dulu rajin beramal soleh, apapun bentuk amal solehnya yang rutin, yang sudah menjadi wirid, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, lalu dia terhalang oleh satu penyakit, terhalang oleh satu aktivitas perjalanan, maka ia akan dituliskan pahala seperti ketika dia lakukan sebelumnya dalam keadaan sehat dan mukim. Artinya, kaum muslimin rahimakumullah, iktikaf bisa kita lakukan di rumah kita. Insya Allah bagi saudara-saudara kita yang terbiasa iktikaf 10 hari terakhir di masjid tahun-tahun yang lalu, kalau kita niatkan iktikaf tahun ini di rumah, insya Allah kita akan dapat pahala yang besar sama dengan iktikaf di masjid di tahun-tahun yang lalu. Kedua, di 10 terakhir inilah Al-Quran diturunkan di salah satu malamnya. Allah menjelaskan malam itu bernama malam Qadar, Lailatul Qadar. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Qadar. Begitu juga Allah berfirman bahwa di malam Qadar itu malam yang penuh Allah berkahi. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, karena Al-Quran diturunkan di malam itu, maka malam itu menjadi berkah berlipat ganda. Karena Al-Quran Allah turunkan di malam itu, bahkan sebulan itu, bulan Ramadan juga ikut mendapatkan keberkahannya. Tentulah kita juga apabila melakukan amalan di malam itu, kita juga akan mendapatkan keberkahan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kaum yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini dan akan menghinakan kaum yang meninggalkan Al-Quran ini, apalagi memusuhi Al-Quran. Riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Faktor yang ketiga adalah faktor keberkahan malam itu. Malam yang Allah sebut dengan Lailatul Qadar. Di samping keberkahan Al-Quran, ada lagi keberkahan lain
yaitu keberkahan malam qadar. Berapa nilai keberkahan dan kebaikannya? Allah jelaskan juga setelah ayat pertama dari surat Al-Qadar ini. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar, yaitu di malam bulan Ramadan 10 hari terakhir. Kemudian, tahukah kamu, kata Allah, berapa nilai kebaikan yang ada di malam itu? Allah sendiri yang menjelaskan, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan atau 83,3 tahun. Artinya, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berhasil beribadah semalam itu Allah akan berikan nilai kepada kita selama 83,3 tahun. Artinya apa? Nilai kita beribadah 83,3 tahun tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa tidur, tanpa minum, dan terus-menerus selama 83 tahun. Dan ini mustahil kita lakukan. Bahkan umur kita saja belum tentu sampai 83 tahun. Apalagi sepanjang masa selama 83 tahun kita full beribadah kepada Allah. Karena sayangnya Allah kepada kita, Allah ciptakan salah satu malam dari 10 terakhir itu adalah malam qadar. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis lain juga Rasulullah SAW menjelaskan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berqiyam atau melakukan qiyam, salat malam, sepanjang malam di bulan Lailatul Qadar itu, atau kebanyakan malam digunakan untuk qiyam, untuk tadabbur Al-Quran, tilawah Al-Quran, berdoa, dan lain sebagainya. Dengan iman dan ihtisab, dengan penuh keyakinan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi bonus lain, yaitu diampunkan dosa selama 1 tahun yang lalu. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, di malam qadar itulah Allah tentukan rezeki kita, Allah tentukan nasib kita, dan bahkan peristiwa yang ada di alam semesta ini Allah tentukan. Seperti yang Allah katakan dalam surat Ad-Dukhan, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Di malam diturunkan Al-Quran itulah, di malam yang penuh berkah itulah, di malam qadar itulah diputuskan segala perkara terkait dengan alam semesta ini, termasuk terkait dengan diri kita. Artinya apa? Inilah keputusan tahunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun Allah memutuskan, bisa membuat sesuatu yang baru, bisa merevisi yang lama. Nah, oleh karena itu, mari kita fokus agar takdir Allah yang Allah putuskan malam qadar nanti ini, di 10 hari terakhir ini, adalah keputusan yang baik yang harus kita minta. Sebagaimana salah satu doa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, aku minta kepada Engkau atas segala keputusan yang Kau putuskan kepadaku adalah bernilai kebaikan. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa aku minta kepada Engkau, keputusan yang Kau putuskan padaku adalah berakibat yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun terkait dengan waktu kapan Lailatul Qadar itu, para ulama telah meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW yang beberapa hadis menjelaskan, tapi pada prinsipnya malam terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir. Kemudian ada lagi hadis-hadis lain menjelaskan terjadi pada malam-malam yang ganjil. Sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha ketika sahabat bertanya tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, "Iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah, kejarlah malam qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir. Artinya apa, kaum muslimin rahimahullah? Kalau kita punya fisik yang kuat, badan yang sehat, insya Allah kita hidupkan 10 malam terakhir Ramadan tahun ini, dan kita pasti mendapatkan Lailatul Qadar dan 4 kebaikan yang sudah dijelaskan. Tapi kalau fisik kita memang lemah, tidak bisa bangun malam berlama-lama, bolehlah kita berupaya mencari pada malam-malam ganjil. Malam ini adalah malam ganjil, malam 21, nanti 23, 25, 27, dan 29. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar penuh dengan ibadah, qiyamul lail, tadabbur Al-Quran, tilawah, doa,
zikir, munajat, dan sebagainya, sehingga Allah menetapkan kebaikan di dalam hidup kita sampai akhir hayat kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من